Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari berdiri dengan menyanyikan NKB 74 bait yang pertama hingga ketiga. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita dalam Minggu Palmarum hari ini adalah penguasaan diri di tengah pujian dan penolakan. Adapun nas ibadah saya bacakan Yesaya 50 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 7 demikian. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikian kata pembuka hari ini. Marilah kita merendahkan diri, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti orang yang mengeluh-ngeluhkan engkau, mereka yang menghamparkan pakaiannya dan berseru dengan suara nyaring memuliakan dan memuji engkau. Namun mereka juga yang menghujat dan meludahi engkau, mengutuk dan memaki engkau. Demikianlah gambaran hidup kami ya Tuhan. Dikala suka kami memuji engkau, namun dikala duka kami menghujat engkau. Kadang kami menjadikan engkau kawan, kadang kami menjadikan engkau lawan. Hati kami masih sering meragukan engkau, padahal jika kami merenungkan kehidupan kami yang telah lalu, tiada satu pun hari terlewat tanpa kasih dan penyertaan-Mu. Kesetiaan-Mu selalu nyata dan selalu kami rasakan, namun kami lebih sering mengelaknya dan melupakannya. Ampunilah kami ya Tuhan, biarlah darah-Mu saja yang menyucikan kami dan melaikan kami untuk hidup dalam kehendak-Mu. Terimalah pengakuan kami dan pakailah kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Tuhan terambil dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab aku mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku
Marilah kita bersatu hati berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang besar Engkau karuniakan kepada kami. Firman-Mu senantiasa dan selalu tersedia bagi kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersama belajar dari firman Tuhan, berdiam dan merenung di sekitar firman Tuhan. Kami mengundang Roh Allah, Roh Kudus Tuhan, menguasai hati kami, supaya kami boleh bersama menikmati firman Tuhan dan merasakan kehidupan yang baru. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, supaya segala yang dipersiapkan boleh menjadi bagian hidup kami, sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang dapat kami pahami, sehingga kami boleh menjadikan dasar kehidupan kami mengikut Engkau. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4-9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukulku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolongku. Sebab itu aku tidak mendapatkan noda. Sebab itu meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapatkan malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah denganku? Marilah kita bertampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikian sabda Tuhan hari ini. Syukur kepada Allah. Syukurlah pada Tuhan karena
Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah menggosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil hari ini saya bacakan Injil menurut Tuhan Yesus Kristus dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa engkau lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem setelah perjalanan dari kota Yeriko. Itu tertulis di dalam Markus 10 ayat 46. Keputusan Yesus masuk Yerusalem akan membawa Yesus kepada penderitaan dan kematiannya sampai ke atas kayu salib. Memasuki kota Yerusalem bermakna khusus buat orang Israel. Karena Yerusalem itu ada di atas gunung. Yerusalem sering disebut Gunung Sion. Masuk Yerusalem berarti naik. Surah Mazmur 118 ayat 19 mencatat demikian. "Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran.
Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur pada Tuhan. Berarti masuk Yerusalem berarti masuk ke pintu kebenaran. Karena bait Allah itu ada di Yerusalem, maka masuk pintu bait Allah di Yerusalem itu berarti masuk pintu kebenaran. Naik ke Yerusalem, masuk ke pintu bait Allah, maka bermakna bahwa umat akan mengabdi, mendedikasikan hidupnya untuk kebenaran. Saudara-saudara, Markus 11 mencatat bagaimana cara Yesus masuk ke Yerusalem. Dari Betania, itu di sebelah timur Yerusalem, di sebuah kampung bernama Betfage. Sebelum masuk ke Yerusalem, Yesus mengutus 2 orang muridnya pergi sebuah kampung, ke sebuah desa, dan mereka akan menemukan seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang, yang tertambat di sebuah dahan pohon. Dan di sanalah kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyuruh kedua muridnya untuk, dalam tanda petik, meminjam keledai muda itu untuk masuk ke kota Yerusalem. Saudara-saudara, sebagai seorang anak Allah, Tuhan Yesus itu omniscience atau maha tahu. Maka Tuhan Yesus membekali kedua muridnya itu dengan jawaban yang tepat ketika ditanyai oleh pemilik keledai itu. Saudara, Yesus masuk ke Yerusalem dengan motivasi dan kesadaran bahwa dia melaksanakan kehendak dan rencana keselamatan Allah. Masuk ke Yerusalem merupakan wujud kesadaran dan ketaatannya kepada kehendak Allah. Ketika memasuki Yerusalem, maka penduduk Yerusalem menyambut dengan meriah dan hormat. Lalu Markus 11 ayat 8 mencatat, banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Mereka begitu menghormati Yesus. Mereka begitu menganggap Yesus sebagai seorang pahlawan. Seperti seorang pahlawan yang baru menang perang atau yang akan berperang. Saudara-saudara, di dalam sejarah Israel, penduduk Yerusalem pernah menyambut seorang yang bernama Simon Makabe. Itu peristiwanya terjadi tahun 171 sebelum Masehi. Simon Makabe itu berhasil mengalahkan pasukan Seleukis Antiochus Epiphanes IV, atau sering disebut Epiphanes IV saja, yaitu penguasa penjajah Israel waktu itu Yunani, 2 abad sebelum Yesus. Dan ketika Simon Makabe itu berhasil mengalahkan pasukan dari Epiphanes IV, yaitu kerajaan Yunani, maka penduduk Yerusalem menyambut Simon Makabe itu sebagai seorang pahlawan, yaitu disambut dengan kidung dan pujian. Dengan palem diiringi kecapi dan dandi katanya, sambil menyanyikan madah dan gita. Sebab musuh besar Israel sudah dikalahkan, sudah digempur. Bagi saudara yang mempunyai Alkitab Katolik, itu ditulis di 1 Makabe 13 ayat 51. Yaitu di kitab Deuterokanonika, di tengah-tengah antara perjanjian lama dan perjanjian baru, kitab teman-teman Katolik. Saudara-saudara, tetapi kita melihat sikap penduduk Yerusalem itu memandang diri Yesus melebihi seorang pahlawan yang menang perang. Karena mereka menyatakan Yesus sebagai Mesias Allah yang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Maka di Markus 11 ayat 9 dan 10 dikatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana itu artinya, Tuhan selamatkanlah kami. Oh, selamatkanlah sekarang. Sudilah menyelamatkan kami. Penduduk Yerusalem, saudara-saudara, atau orang Israel yang ada di Yerusalem memohon agar Yesus Sang Mesias Allah itu berkenan menyelamatkan mereka sekarang dari penjajahan bangsa Romawi. Jadi setelah Yunani, maka Romawi yang menjajah Israel.
Kalau secara politis dan militer mereka terbebas dari kuasa Romawi, maka kerajaan Allah yang jaya seperti kerajaan Daud akan kembali menguasai seluruh kehidupan umat Israel. Memasuki Yerusalem, kita melihat kedudukan Yesus dalam keadaan yang sangat tinggi. Dia begitu terkenal, Yesus begitu populer, dan penduduk begitu menyanjung-nyanjung, begitu menghormati dia. Mereka menghamparkan jubah, mereka memotong dan menyebarkan ranting-ranting di jalan. Itu bagaikan menyambut seorang raja yang akan lewat. Kalau sekarang mungkin seperti karpet merah yang dihamparkan ketika seorang raja lewat, ketika seorang presiden akan lewat. Di dalam sejarah pelayanan Yesus, disitulah masuk Yerusalem, itulah Yesus begitu dipuja-puja, begitu dipuji dan disanjung-sanjung. Bisa jadi saudara, mungkin saja kalau Yesus menyatakan, kalau Yesus mendeklarasikan sesuatu, pasti pada waktu itu akan direspons dengan begitu positif oleh penduduk Yerusalem, oleh bangsa Israel. Di jalan masuk menuju Yerusalem lah Yesus mendapatkan posisi tertinggi, mendapatkan kedudukan termulia di depan umat Israel. Kalau Yesus mau menggerakkan bangsa itu, dengan mudah mereka akan menyambutnya, akan merespons, dan mereka akan bergerak. Bila disamakan dengan posisi atau kedudukan, disitulah Yesus berada tertinggi, terhormat, termulia di depan mata bangsa Israel. Mungkin kalau kita ada di posisi seperti Yesus pada waktu itu, kita bisa membayangkan kalau berada di puncak seperti itu, saudara-saudara. Ya, tetapi kita melihat apa realitanya, saudara. Apakah Tuhan Yesus kemudian pada waktu itu memenuhi harapan mereka, ekspektasi mereka, atau bahkan memenuhi tantangan mereka? Seluruh umat yang saat itu menyambut dia di pintu gerbang Yerusalem. Apakah Yesus mau merespon kerinduan mereka yang berabad-abad itu? Ternyata tidak, saudara. Kalau umat Israel ketika Yesus masuk ke Yerusalem mempunyai harapan, tetapi Tuhan Yesus tidak menyambut harapan mereka. Kalau kita melihat Mazmur 118, sebenarnya ketika orang masuk Yerusalem harusnya itu mengucap syukur atas keselamatan yang dikaruniakan Allah. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi, Yesus masuk ke Yerusalem itu adalah dalam rangka mewujudkan keselamatan Allah, yaitu pendamaian, penebusan dosa melalui penderitaan dan kematiannya. Kalau umat Israel menyambut Yesus dengan kalimat Hosana, Hosana dalam rangka menjadikan Yesus sebagai pemimpin Israel, sebagai Mesias, sebagai yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, maka masuknya Yesus ke Yerusalem adalah untuk memenuhi nubuat Zakaria 9 ayat 9. Di sana dikatakan rajamu datang, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, beban yang mudah, ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara, penduduk Israel belum dan tidak memahami makna kemesiasan Yesus, yaitu membebaskan mereka, membebaskan umat manusia dari penjajahan dan kuasa dosa. Ketika Yesus mempersiapkan diri masuk ke Yerusalem, jelaslah tampak berbeda. Bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem itu berbeda sekali dengan Simon Makabe. Kita melihat bagaimana dia mengatur diri masuk ke Yerusalem. Kalau kita membaca dengan teliti Markus 11 itu, saudara, maka kita bisa melihat Yesus masuk ke Yerusalem itu penuh dengan penguasaan diri, penuh dengan pengendalian diri. Yesus telah yang mengatur masuk ke Yerusalem bagaimana caranya. Ini menarik sekali, saudara-saudara, ketika Yesus masuk ke Yerusalem mengendarai seekor keledai beban yang masih muda. Ini sangat berbeda sekali dengan seorang yang menang perang.
Keledai itu dalam bahasa Latin Equus asinus sering diidentikan atau disamakan dengan binatang yang lamban, yang lemah, dan yang bodoh. Sering orang menggambarkan keledai seperti itu. Bukankah kita sering mendengar istilah dasar katanya keledai? Maksudnya untuk apa? Untuk melambangkan kelemahan, kebodohan, kelambanan. Tetapi faktanya saudara, kalau kita mau belajar dari perjanjian lama, ternyata dalam perjanjian lama keledai itu sangat positif, tidak negatif. Faktanya keledai itu adalah binatang pekerja berat di perjanjian lama. Walaupun lambat, tapi dia mampu menahan beban yang sangat berat di atas punggungnya. Selama 4 kakinya bisa menahan beban dipikulnya, maka dia kuat berjalan. Bahkan sehari bisa berjalan 30 km dengan beban berat. Itulah sebabnya maka di dalam sejarah bangsa Israel, keledai itu menjadi binatang tunggangan untuk mengangkat beban. Bahkan bagaimana seorang Samaria yang baik hati itu membawa orang yang terluka di Injil Lukas itu ditaruh di atas keledai. Dia turun dari keledainya di orang yang korban perampokan ditaruh di atas keledainya. Keledai itu semua tugas yang berat seperti apapun dikerjakan dengan baik dan tuntas. Contohnya keledai Bileam di dalam perjanjian lama, dia melakukan tugasnya sampai tuntas demi majikannya. Dia tidak pernah memilih-milih untuk bekerja. Berbeda dengan kuda, kalau dia tidak suka dia tinggalkan kuda itu. Tetapi keledai itu beban berat seperti apapun akan ditanggungnya, dipikulnya sampai tuntas. Saudara-saudara, binatang keledai ini kemudian dipergunakan oleh Yesus. Itu hendak menggambarkan kalau dalam perjanjian lama itu adalah kendaraan tunggangan para raja. Raja Salomo, Raja Daud dalam keadaan damai menunggangi keledai. Tetapi keledai ini dalam zaman Yesus itu juga simbolisasi Yesus sendiri, seberat apapun beban dan penderitaan yang harus diterima, dipikulnya, bahkan kalau dia harus mati di atas kayu salib. Dia tetap berjalan, dia tetap melewati, dijalaninya semua penderitaan oleh Yesus. Saudara, hari ini kita mulai memasuki Minggu Suci. Minggu terakhir masa Prapaskah. Puncak perayaan karya keselamatan Allah yang dinyatakan dalam penderitaan, penyaliban atau kematian dan bahkan kebangkitan Kristus. Mulai besok kita memasuki satu suasana, merasakan situasi yang disebut misteri kasih Allah. Dalam hari raya gerejawi disebut Triduum. 3 hari suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan diakhiri dengan Paskah. Saudara-saudara, daun palem di dalam sejarah sebenarnya menyambut sukacita penduduk Yerusalem, menyambut kedatangan Kristus. Itu adalah paradoks dengan duka cita. Itu adalah hal yang bertolak belakang dengan duka cita yang harus Yesus alami. Bukan sukacita bangsa Israel saja, tetapi Yesus harus menyambut juga caci maki nantinya, penyiksaan nantinya, eksekusi kematian di kayu salib. Tugas jemaat untuk membaca Markus 14 dan 15. Tugas kita membaca mulai besok untuk menikmati dan merasakan misteri itu, mengalami. Dimulai dengan Minggu Palem ini, kita membaca Markus 14 dan 15. Kita akan belajar bagaimana Yesus penuh dengan penguasaan dirinya. Dengan konsisten, dengan kasih yang sejati dia jalani. Dia harus lewati. Dia masuk Yerusalem. Itu adalah sebuah bentuk ketaatan penuh kepada panggilannya, panggilan Bapaknya.
Dia memang dipuji dan dipuja. Dia memang disanjung-sanjung di pintu Yerusalem. Tetapi dengan penuh penguasaan diri, dia tetap tunduk dan taat. Tidak sedikit pun dia mau dikendalikan oleh orang lain, oleh massa yang begitu banyak. Tidak sedikit pun dia lupa diri ketika diangkat setinggi langit. Tuhan Yesus tidak lupa diri. Bahkan ketika dia harus berhadapan dengan fakta, dengan realita, Markus 14 dan 15. Rentetan peristiwa, pengkhianatan Yudas Iskariot, murid-murid yang tidak mendukung dalam pergumulan doa di Taman Getsemani, penangkapan dirinya, pengadilan sesat yang akan dijalaninya, penyangkalan Petrus, murid yang diandalkannya, pengolok-olokan, penyiksaan, penghinaan, bahkan sampai di kayu salib, dia tetap konsisten, persisten, penuh dengan penguasaan diri dan penuh dengan ketaatannya kepada Bapanya. Tuhan Yesus tetap menjalankan tugas panggilan dari Bapanya dengan setia dan taat sampai pada akhir. Saudara-saudara, kasihnya yang tetap untuk manusia berdosa, untuk saudara dan saya. Saudara, pada Minggu Palem ini kita diminta dan diajak, kita didorong, saudara, untuk hidup dalam spiritualitas Kristus yang menguasai diri di tengah-tengah pujian yang begitu luar biasa. Tetapi juga penguasaan diri saat menghadapi penghinaan, penolakan. Sehingga kita diminta untuk tidak mudah takabur, tetapi juga tidak mudah kecewa dan terluka. Kita diminta untuk tetap fokus dalam ketaatan kepada rencana Allah, menyelesaikan setiap rencana Allah sampai tuntas. Marilah kita memasuki Triduum ini, 3 hari suci, masa-masa menjelang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus dengan penuh penguasaan diri. Saudara, di masa-masa pandemi yang masih terus terjadi, marilah kita tetap memiliki spiritualitas Kristus, menguasai diri, baik di tengah kesulitan, juga di tengah berbagai macam pergumulan hidup kita. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih dan berkat Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami bersama dengarkan, renungkan. Biarlah Tuhan menjadi bekal bagi kami, untuk kami memiliki penguasaan diri, untuk kami belajar spiritualitas Kristus, yang walaupun dalam keadaan yang begitu tersanjung dan disanjung-sanjung, tidak lupa diri, tidak lupa akan tugas panggilannya, yang ketika harus mengalami penderitaan yang begitu panjang,
ketika dia harus menghadapi penangkapan, penyangkalan diri murid-murid kepadanya, bahkan ditinggalkan oleh murid-murid, ketika dia harus menghadapi olok-olok, penghinaan, ejekan, bahkan salib dan kematian, dia tetap dengan penuh penguasaan diri. Bapa di sorga, tolonglah kami untuk kami mempunyai sikap yang penuh dengan penguasaan diri menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami mengikut Engkau. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap anggota jemaat Tuhan GKI Merisi Indah. Kami masih harus terus bergumul yang kami terdampak secara ekonomi, secara sosiologis. Ada banyak di antara kami yang merasa sakit ya Tuhan dengan situasi pandemi ini, karena kami tidak bisa mengekspresikan banyak hal yang biasanya kami bisa mengekspresikan diri. Biarlah Tuhan kami boleh menjalani ini dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh tunduk dan taat kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Kalau kami merasakan dampak yang besar ya Tuhan, ketika kami membutuhkan perhatian dan ketika kami sakit membutuhkan akan perhatian saudara seiman, kami belum bahkan tidak mengalaminya. Ketika kami harus menghadapi pergumulan psikologis yang berat karena tidak bisa keluar dari rumah secara setiap saat Tuhan, kami harus merenungkan ulang setiap pergerakan kami. Kami harus menjalani protokol kesehatan 5M yang membuat kami mungkin menjadi stres. Tolonglah kami Tuhan untuk kami menghadapinya dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penguasaan diri, sehingga masa-masa pandemi ini bisa kami lewati dengan baik. Kami terus berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang secara fisik memang benar-benar sakit. Mungkin kami tidak tahu jemaat yang terdampak COVID secara fisik, yang terinfeksi virus corona. Tuhan, tolonglah mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang harus berobat ke dokter pada saat-saat sekarang ini. Tolonglah lindungi mereka Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pergumulan yang tidak bisa kami ungkapkan satu persatu. Kiranya Tuhan hadir, menolong, memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk kerinduan kami beribadah. Biarlah Tuhan kami boleh tetap mengendalikan diri kami, di mana kami sudah setahun tidak beribadah di gedung gereja kami. Biarlah Tuhan pada waktunya di bulan-bulan depan kami boleh menata diri, penuh dengan penguasaan diri, memulai ibadah dengan protokol kesehatan yang benar-benar yang terbaik, supaya kami boleh bersama menjaga diri melewati masa-masa ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah menjalani vaksinasi, yang sedang menunggu vaksinasi. Ya Tuhan, kami bersyukur pemerintah yang memberikan vaksinasi secara cuma-cuma. Tuhan, kiranya Engkau menolong pemerintah kami, supaya segala yang dibutuhkan boleh tersedia. Biarlah seluruh penduduk dan rakyat Indonesia bukan hanya mengkritik, tetapi boleh mendukung dan menyokong pemerintah kami, mensupport seluruh kegiatannya, sehingga ya Tuhan, kami boleh merasakan berkat-Mu mengalir bagi bangsa kami Indonesia. Saat ini kami secara khusus berdoa Tuhan untuk rencana yang dibuat oleh panitia semester, untuk minggu-minggu suci yang akan, hari-hari suci yang akan kami lewati, untuk hari-hari mempersiapkan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tuhan berkati setiap persiapan yang ada, juga persiapan kebaktian pada tanggal 4 April yang akan datang. Berkati Tuhan supaya semua boleh berlangsung dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan dan doa kami, baik bagi gereja Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan, maupun bagi pemerintah, bagi masyarakat di sekeliling gereja Tuhan. Berkati Tuhan dan Tuhan kabulkan seluruh doa seturut dengan kehendak-Mu. Kami sudah berdoa dan memohon hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Merisi Indah atau dapat disimpan di dalam amplop yang akan dibawa pada saat kebaktian di gereja berlangsung. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami sadar bahwa seringkali kami menuntut untuk menerima dan enggan untuk memberi. Kami selalu merasa kurang dan kurang. Nyatanya sudah banyak kasih dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Tiada habisnya Engkau menjaga dan melindungi kami. Kami terlalu berfokus pada materi, kami lupa bahwa kehadiran-Mu jauh lebih besar daripada setiap harta yang kami miliki. Dengan kerendahan hati kami bawa persembahan ini sebagai bentuk ungkapan syukur kami kepadamu atas setiap hal baik ataupun buruk yang kami lakukan. Kami menyadari bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan. Pakailah untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Besar
Jemaat kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.